Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau naikkan segala pujian syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, bahkan sangat baik buat setiap kita. Mari kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kembali kami boleh datang di tempat ini, kembali kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kepada-Mu Bapa, sebab penyertaan-Mu, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh masuk di bulan yang baru ini, dan kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami sampai akhir tahun ini Tuhan, dan Engkau memberkati kami dengan berkat kemurahan-Mu yang limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap untuk melawat setiap kami Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan, Engkau anak domba Allah yang telah menebus setiap kami, Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama mulia, mulia bagi anak domba. Yeah.
boleh disembuhkan, kami boleh dimenangkan oleh darah anak domba. Siap, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa.
Haleluya. Kita mau siapkan hati, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tiada satu sanggup menyelamatkan selain Dia pemberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh
kami percaya kepada-Nya. Malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Kami ada di tempat ini bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kami. Kami punya pengalaman, kami dibebaskan, kami dimerdekakan dari hidup dalam dosa. Yang Kau pindahkan kami kepada kerajaan anak-Mu, kerajaan terang Tuhan. Sehingga kami tidak hidup dalam kegelapan lagi, tapi kami dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus ketika kami matikan segala keinginan daging kami, segala kemauan diri kami, segala egois kami Tuhan. Jika kami serahkan kepada-Mu, kami percaya kami mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan untuk hidup kami memuliakan nama Tuhan dengan seluruh aspek hidup kami, baik lewat pemikiran kami, lewat perkataan kami, lewat pendengaran kami, lewat perbuatan kami, lewat setiap tingkah langkah kami. Kami rindu Engkau dipermuliakan. Bawa hidup kami untuk berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kekudusan-Mu telah melingkupi kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak mencemarkan kekudusan Tuhan yang sudah terjadi atas hidup kami. Tapi kami mau lebih hari, lebih dekat melekat kepada-Mu, sehingga karya Allah yang besar dahsyat boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, khususnya dengan orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya tiap pujian yang kami naikkan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, dan membawa kehadiran Tuhan pada sore atau malam hari ini untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hati kami telah terbuka, hati kami telah siap untuk terima firman. Kerjakan kami Tuhan, bentuk kami lewat kuasa firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus, sehingga ketika hati kami telah disiapkan, sebentar firman-Mu boleh menjadi benih yang tertanam dan tertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hati kami juga siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, sehingga persekutuan yang makin dekat, makin melekat, makin erat dengan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh melihat dan mengalami hal-hal yang di luar pemikiran kami Tuhan buat dalam hidup kami, karena kami yakin Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kami, maka kami dijadikan umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan telah persiapkan, sehingga Tuhan malam hari ini urapan yang sama juga dijalurkan kepada setiap kami, baik hamba-Mu, baik kami sekalian, sama-sama menerima karya Roh Kudus, menerima firman Tuhan, menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami menjadi umat Tuhan yang terus ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Malam ini judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah matemu. Ya, matemu. Jangan diganti ya, kalau I-nya diganti A bahaya ya. Matemu. Apakah ini jenis jamu? Bukan ya. Kalau jamu itu temulawak. Ya, ini bukan jamu, tapi matemunya adalah kepanjangan. Ya, singkatan dari kepanjangan mata, telinga, dan mulut. Ya, ma itu mata, te itu telinga, mu itu mulut. Mata, telinga, dan mulut adalah bagian dari anggota tubuh manusia. Setiap kita pasti punya, ya. Punya mata, matanya ada sepasang, 2. Punya telinga, telinganya juga sepasang, ada 2. Punya mulut, namun tidak sepasang, cuma 1. Tapi 1 saja kadang sudah bikin geger, ya. Bayangkan kalau setiap manusia punya mulut lebih dari 1, wah, kayak apa dunia ini? Ya,
Nah, mata, telinga, dan mulut adalah bagian dari anggota tubuh manusia, di mana mata, telinga, dan mulut memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan mulut untuk berkata-kata. Di kitab Yesaya, kita akan buka Yesaya pasal yang ke-35, di ayat yang ke-4 mulai sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pada pasal yang ke-35, di ayat yang ke-4 mulai sampai dengan ayat yang ke-6. Perikopnya di atas ayat pertama itu berjudul Keselamatan bagi umat Tuhan. Ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Jadi waktu itu Israel ada dalam situasi yang sulit, sehingga mereka sempat tawar hati. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya, menyelamatkan Israel. 5. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan menyelamatkan, pada waktu Tuhan menolong, dikatakan mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Amin. Ayat yang baru kita baca ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, diberikan kepada Israel. Waktu itu Israel sedang ada dalam kehidupan yang sulit. Mereka ada sedang dalam tekanan, di mana mereka dijajah, hidup mereka menderita karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap Israel. Dalam kondisi yang sulit secara manusia, mereka sempat tawar hati. Karena kalau hidup sulit, biasanya orang jadi kecewa, orang jadi patah semangat, orang jadi kehilangan pengharapan, orang jadi putus asa, tawar hati. Nah, waktu mereka sedang dalam kondisi seperti itu, Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Lewat Yesaya Tuhan berkata, jangan takut, Allah akan datang untuk menyelamatkan kamu. Tapi tentunya ada waktunya, ya, tidak segera, tapi tentunya ada waktu Allah akan datang menyelamatkan umatnya. Nah, pada waktu Allah menyelamatkan, menolong umatnya, dikatakan orang buta akan dicelikkan. Orang yang tuli telinganya akan dibuka, dan orang yang bisu akan bersorak-sorai. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, satu saat nanti akan ada sebuah masa di mana mata, telinga, dan mulut manusia berfungsi dengan sangat baik. Sekali lagi, satu saat nanti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan ada sebuah masa, sebuah waktu di mana mata, telinga, dan mulut manusia akan berfungsi dengan sangat baik. Dan itu menjadi sebuah tanda bahwa penyelamatan dari Tuhan sudah terjadi atas umatnya. Sehingga pemulihan terjadi, ya, mata bisa melihat, bukan cuma sekedar melihat, tapi bisa melihat dengan baik. Telinga bisa mendengar, bukan hanya sekedar mendengar biasa, tapi bisa mendengar dengan baik. Dan mulut juga bisa berkata-kata, bersorak-sorai, bukan hanya sekedar mengucap, tetapi mengucapkan sesuatu yang juga baik. Di masa Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan pernah buat mujizat. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat, ya. Salah satunya ada mujizat orang yang buta, matanya dicelikkan sehingga bisa melihat. Ada juga mujizat yang Tuhan buat, orang yang tidak bisa mendengar, tuli, disembuhkan Tuhan, telinganya bisa kembali mendengar. Ada juga yang gagap, mulutnya nggak bisa berbicara,
disembuhkan Tuhan, maka mereka kembali bisa berkata-kata dengan baik. Salah satunya kita lihat saudara ya, peristiwa ini di Markus pasal 7 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Ini salah satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, mujizat yang Tuhan buat saat Tuhan ada di muka bumi, pemulihan dikerjakan ya atas orang yang sedang sakit. Markus pasal 7 ayat yang ke-31 mulai. Perikopnya berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Tuhan Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Tuhan berdua dengan orang itu, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Tuhan Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, orang yang tuli itu telinganya terbuka, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Ya, ini salah satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Tuhan buat mujizat sesuai buatan Nabi Yesaya tadi. Kalau Allah datang menyelamatkan umatnya, pemulihan terjadi. Mata bisa kembali melihat, telinga bisa kembali mendengar, mulut bisa kembali berkata-kata. Nah, salah satunya peristiwa ini. Orang yang tidak bisa berkata dengan baik, tidak bisa berkata dengan lancar, telinganya juga tidak bisa mendengar. Ya, tapi ketika Tuhan beracara, pertolongan Tuhan dinyatakan, maka dia bisa berkata-kata dengan baik dan telinganya juga bisa mendengar. Sehingga dikatakan Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu. Sebenarnya Tuhan sangat rindu setiap umat Tuhan ketika menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mata, telinga, dan mulut ini juga dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena ternyata mata, telinga, dan mulut yang kita akan belajar bersama itu sangat mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Mata, telinga, dan mulut itu sangat menentukan kehidupan seorang manusia. Bahkan mempengaruhi iman rohani dari seorang umat Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara. Kita akan lihat satu-satu mata, telinga, dan mulut. Yang pertama, kita lihat tentang mata. Apa kata Alkitab tentang mata? Tadi dikatakan mata salah satu anggota tubuh yang menentukan kehidupan. Apakah demikian? Ayo kita buka Alkitab. Agak banyak buka ayat supaya Bapak Ibu Saudara dan saya diteguhkan bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Artinya bahwa mata itu mempengaruhi tubuh, hidup kita. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi keputusan yang kita buat. Saya berikan contoh di Alkitab. Bapak Ibu ingat kisah ketika sesudah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya. Sebelum Hawa diciptakan, Tuhan berkata kepada Adam, semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi satu tidak boleh dimakan,
buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan dimakan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Ya, itu perintah Tuhan. Nah, ketika kemudian Tuhan menciptakan Hawa, ya, dari tulang rusuk Adam. Nah, di pasal 3 dicatat terjadilah dialog, percakapan antara manusia, dalam hal ini Hawa, yang waktu itu juga ada didampingi dengan Adam suaminya, berdialog ngomong-ngomong dengan ular. Nah, ular waktu ngomong-ngomong bukan ngomong dari pribadinya sendiri, tapi ular dirasuk, dikuasai oleh iblis. Iblis menguasai ular, lalu ular bisa ngomong-ngomong dengan manusia, dengan Hawa. Nah, di dalam salah satu percakapannya itu, ular mencoba untuk membujuk, merayu. Ular yang dipakai oleh iblis ini ya, membujuk, menggoda, merayu supaya Hawa dan Adam kemudian juga mengambil buah itu dan memakannya. Dan singkat cerita, ayo kita lihat ya, Kejadian pasal 3 di ayat yang ke-6. Langsung lompat ayat yang ke-6 ya. Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat, perempuan itu yaitu Hawa, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ternyata semua ayat 6 mencatat ketika sudah perbincangan dialog antara ular yang dipakai iblis, dikuasai iblis dengan Hawa, sampai pada satu ayat yang ke-6 dikatakan membuat akhirnya perempuan atau si Hawa itu mulai tergoda. Dia mulai lihat, dia mulai perhatikan dengan matanya tentunya. Wah, dikatakan buah itu kok menarik, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Melihat dengan mata. Mata bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Apa yang kita lihat dengan mata kita itu mempengaruhi keputusan kita. Seperti Hawa. Hawa melihat buah yang padahal dilarang oleh Allah, tidak boleh dimakan. Tapi waktu melihat dengan matanya, dia mulai tergoda. Iya, kok kelihatannya menarik hati, kelihatannya baik, kelihatannya sedap. Diambilnya buah itu, dimakannya. Jatuhlah mereka dalam dosa. Satu contoh lagi, Kejadian 13 di ayat yang ke-10. Ini juga salah satu kisah yang cukup terkenal ya. Kejadian pasal 13 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihat nyala. Tentu kata melayangkan pandangnya dan dilihat berarti menggunakan apa, Saudara? Mata. Ya, mata. Memang mata untuk melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini kisah yang sering Bapak Ibu dengar. Ya, saya sering memakai kisah ini. Ya, karena kisah ini banyak memberikan inspirasi, ya, banyak memberikan motivasi, sekaligus juga peringatan buat kita. Tentu Bapak Ibu tahu ya, waktu Lot dan Abraham, para gembala ternaknya mulai berebut tempat makanan ternak karena mereka semakin diberkati, ternaknya semakin banyak. Nah, akhirnya berebut. Ya, yang berebut ini bukan Abraham dan Lotnya, bukan, tapi gembala ternak mereka. Jadi gembala ternaknya Abraham dengan gembala ternaknya Lot itu berebut tempat makanan ternak. Mulai terjadi perselisihan, pertengkaran. Biasa manusia kan gitu. Waktu belum punya apa-apa bisa rukun, bisa baik, ya, bisa damai. Tapi begitu diberkati, mulai semakin sukses, semakin berhasil, semakin jaya. Nah, mulailah terjadi pertikaian, ya, perebutan, permusuhan dan sebagainya. Ini dialami,
Ya, tapi belum, permusuhannya belum sampai antara Abram dan Lot, belum. Tapi gembala ternak mereka yang saling mulai berebut dan mulai bertengkar, ngarahnya ke permusuhan. Nah, Abram melihat situasi seperti itu, Abram ngomong, loh, tidak baik kalau kita terus seperti ini. Kita ini kerabat, kita ini keluarga. Kalau kita keluarga lalu bertengkar, ini sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Nah, karena itu supaya ini tidak lanjut, pertengkaran tidak semakin runcing, ayo kita berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Berpisah. Ya, nah ketika Abram menyampaikan itu kepada Lot, Lot diberi kesempatan untuk memilih dulu. Lot langsung membuat pilihan tanpa memberi kesempatan kepada Abraham, omnya. Lot pikir, nah kalau aku pilih duluan kan aku bisa dapat kemungkinan tempat yang lebih baik, tempat yang lebih subur, tempat yang lebih indah dibanding omku. Jadi aku mesti ambil duluan. Ya memang prinsip orang dunia kan gitu saudara ya. Siapa cepat dia dapat. Lot juga pikirnya begitu. Aku mesti cepat gunakan kesempatan ini. Mestinya kalau Lot sadar diri, dia berkata, jangan saya yang pilih duluan, yang pilih duluan. Kan saya, paman saya. Juga yang membawa saya sehingga saya bisa ada seperti hari ini. Itu karena Jadi sekarang yang pilih duluan Kalau ke kanan, tidak apa pilih kanan, saya ke kiri. Kalau pilih kiri duluan, tidak apa, saya ke kanan, silakan, monggo, pilih duluan. Mestinya begitu, tapi Lot tidak demikian, karena dia berpikir siapa cepat dia dapat. Nah, waktu Lot membuat pilihan, dikatakan dia memilih berdasarkan apa? Pandangannya, matanya. Kembali kita lihat sebuah bukti bahwa apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita lihat dengan mata kita itu akan mempengaruhi keputusan kita. Hawa membuat keputusan mengambil dan memakan buah yang dilarang karena mata melihat. Lot memilih daerah lembah Yordan sekitar Sodom dan Gomora karena pandangan mata, melihat itu daerah yang indah dan menjanjikan. Jadi Bapak Saudara, mata, ya, ini anggota tubuh yang pertama yang kita belajar tentang mata dulu ya. Ternyata mata punya pengaruh besar atas hidup manusia. Ya, kalau kita tidak hati-hati dengan mata ini punya pengaruh besar atas hidup manusia. Itulah sebabnya Ayub berkata, ya, kita buka ya, Ayub pasal 31 di ayat yang pertama. Ayub 31 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Aku telah menetapkan syarat bagi apa? Bagi matamu. Masakan aku memperhatikan anak darah. Dengan kata lain, Ayub berkata, aku ini menjaga, mewaspadai pandangan mataku. Gitu ya. Supaya apa? Aku nggak sampai jatuh. Aku nggak sampai melakukan kesalahan. Itulah sebabnya Ayub berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, mewaspadai pandangan mata kita, tidak sampai jatuh. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara dan saya harusnya juga demikian. Ya, saya sampaikan ini bukan saya sudah lebih ya, saya juga sedang belajar, saudara. Karena kadang-kadang pandangan mata kita ini bisa menipu. Pandangan mata kita ini bisa mengelabui kita. Pandangan mata ini membuat kita akhirnya membuat keputusan yang salah, seperti yang dilakukan Hawa, seperti yang dilakukan Lot. Nah, tentu Bapak Ibu tahu ya kisahnya Lot. Di tempat yang kelihatannya indah, itu daerah sekitar Sodom Gomora. Awal mula setelah Lot masuk, saya tanya, Lot akhirnya berhasil nggak, Saudara? Berhasil. Alkitab menceritakan Lot itu jadi kaya, ya, sukses. Jadi awal mula setelah masuk daerah yang dia lihat dengan pandangannya itu ya, daerah sekitar lembah Yordan, dekat Sodom Gomora, Lot memang sukses awalnya. Tapi di tempat itulah yang secara mata manusia kelihatannya baik, indah, dan menjanjikan. Di tempat itulah juga awal dari kehancuran Lot dan keluarganya. Dibuktikan apa? Akhirnya Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena dosa. Dosa mereka terlalu berat. Bagaimana tidak?
mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mesum. Tamunya Lot dipaksa keluarkan. Ya, kalau Bapak Ibu baca ya, keluarkan tamu Lot, kami mau pakai mereka. Kata pakai di situ itu dalam bahasa aslinya itu dalam arti hubungan seks. Jadi yang minta ini laki-laki dari kota tempat tinggalnya Lot, tamunya Lot itu juga laki-laki. Jadi laki-laki minta supaya laki-laki tamunya Lot itu dikeluarkan. Kami mau pakai mereka. Ya, itulah sebabnya ada muncul istilah sodomi. Ya, nah itu. Jadi waktu itu dosa mereka sungguh luar biasa jahat. Itulah sebabnya akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan ketika Sodom Gomora dihancurkan, Lot terkena dampaknya enggak, so? Kena dampak. Karena hartanya Lot semua habis. Tidak bisa dibawa, so, tidak bisa. Kesuksesan apa yang Lot miliki semuanya ikut habis. Tapi Lot selamat. Ya, karena doanya Abraham, doa syafaatnya Abraham, Lot akhirnya dikeluarkan dari Sodom Gomora. Tapi tidak membawa harta bendanya. Tapi sayang waktu Lot sudah keluar, istrinya Lot menoleh ke belakang. Akhirnya istrinya apa, Saudara? Jadi tiang garam, binasa. Tidak cukup sampai situ. Setelah Lot dan kedua anaknya bisa keluar sampai selamat, Saudara, di sebuah tempat. Anaknya merasa putus asa. Aduh, aku ini wis tambah umur ya. Siapa sih mau sama kita? Ini dua anak perempuannya. Kita ini hidup di tempat yang seperti ini, tempat yang terpencil. Siapa yang mau sama kita? Bagaimana nanti kita berumah tangga? Bagaimana nanti kita punya keturunan, punya anak? Hanya singkat cerita, mereka melakukan satu perbuatan yang mesum. Bapaknya dibuat tidur, dibuat mabuk sampai tertidur. Ya, lalu mereka maaf bicara tidur dengan bapaknya. Anaknya loh tidur sama bapaknya. Waduh, dua-dua anak perempuannya lakukan seperti itu. Dan akhirnya dua anak perempuannya ini hamil. Ya, hamil dari bapaknya. Ini betul-betul keluarganya hancur. Kesuksesan yang sesaat tidak bisa digantikan dengan kehancuran yang seperti itu. Kalau andai kata nih Bapak Ibu Saudara dan saya sudah tahu ceritanya Lot, mau nggak milih jadi posisinya Lot? Mau dikasih keberhasilan sesaat, tapi setelah sesaat itu berhasil, akhirnya hancur. Mau? Kalau saya jujur saya bilang tidak mau. Apa artinya uang yang banyak, kesuksesan, kalau istri binasa, anak-anak melakukan perbuatan mesum seperti itu? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mengapa itu terjadi? Karena Lot menggunakan pandangan matanya, salah, membuat keputusan. Ya, jadi itulah sebabnya Ayub mengingatkan kita, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, supaya mataku ini tidak salah, ya, tidak keliru. Bukan cuma sekedar melihat, tapi ketika aku membuat keputusan berdasarkan apa yang aku lihat, aku tidak keliru. Seperti yang dilakukan oleh Hawa, seperti yang dilakukan oleh Lot. Ini yang pertama, mata, ya. Sudah terbukti bahwa ternyata mata, anggota tubuh kita yang mempengaruhi hidup kita. Yang kedua sekarang, telinga. Telinga juga Alkitab berkata adalah bagian anggota tubuh yang ternyata juga mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Dan akhir zaman dikatakan banyak orang yang telinganya itu tidak mau dengar kebenaran. Ayo kita buka ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akhir zaman dikatakan telinga tidak lagi suka kebenaran. Nah ini bahaya sih. Kalau ada umat Tuhan yang sudah seperti ini bahaya. Terima kebenaran tidak mau, tidak senang. Kalau terima kebenaran, aduh, kebenaran kok keras ya. Kebenaran membuat saya terkekang. Kebenaran membuat saya tidak bebas. Saya tidak mau terima kebenaran, tapi membuka telinganya bagi dongeng. Dongeng sesuatu yang bukan kebenaran, dibuka bagi dongeng.
tapi menutup bagi kebenaran. Nah, itu terjadi pada manusia-manusia akhir zaman. Nah, Tuhan ingatkan kita supaya telinga kita tetap terbuka untuk kebenaran. Apa yang kita dengar itu juga akan mempengaruhi hidup kita. Ya. Mata melihat masuk ke pikiran, telinga mendengar masuk juga ke pikiran. Mata dan telinga ini menjadi input. Input itu sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Mata melihat masuk ke pikiran kita, telinga mendengar masuk juga ke pikiran kita. Ini jadi input, jadi masuk ke dalam diri kita melalui mata dan telinga. Saya ingat dulu lagu sekolah minggu dulu sering dipakai. Itu hati-hati gunakan mata, gunakan telinga, gunakan mulut, gunakan kaki, gunakan tangan. Betul ya? Itu lagu sekolah minggu sering dipakai. Tapi saya nggak tahu sekarang masih dipakai nggak? Masih dipakai kan Bu Google? Masih ya. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, telingamu, mulutmu. Ya. Jadi ketika umat Tuhan tidak waspada, apa yang didengar itu masuk ke pikiran dan akhirnya mempengaruhi kehidupan umat Tuhan tersebut. Nah, selain mempengaruhi kehidupan, ternyata mata dan telinga juga mempengaruhi rohani seorang umat Tuhan. Ayo kita lihat saudara ya. Bukan cuma kehidupan, tetapi ternyata rohani seorang umat Tuhan itu juga dipengaruhi oleh mata dan telinganya. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-15 di ayat yang ke-5 mulai sampai 6. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Kata coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang berarti menggunakan apa saudara? Mata. Lihat langit, hitung bintang, itu pakai mata saudara. Ya, pandangan mata. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham memandang berdasarkan apa yang Tuhan katakan, telinganya mendengar firman Tuhan, matanya memandang berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, yang didengar Abraham. Kan Tuhan bilang, lihat ke langit, hitung bintang. Itu kan perintah Tuhan, didengar oleh telinga Abraham, matanya melihat. Alkitab mencatat, percayalah Abraham kepada Tuhan. Ternyata mata yang melihat, telinga yang mendengar, itu bisa mempengaruhi rohani seseorang. Kalau mata dan telinganya benar, seperti Abraham, dengar firman, matanya memandang sesuai apa yang Tuhan katakan, imannya timbul, percayanya jadi kuat, dan Tuhan dikatakan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Satu lagi, kita buka Matius pasal yang ke-6. Ini juga salah satu perikop yang terkenal, ya. Matius 6 ayat yang ke-26. Di atas ayat 25 dikatakan perikop ini tentang hal kekhawatiran. 26. Pandanglah burung-burung di langit. Kata pandanglah berarti memakai apa, mata. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lompat ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah. Kata perhatikan berarti menggunakan apa, mata. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ternyata dalam hidup ini kadang kita tuh bisa merasa khawatir. Khawatir ini memang bagian dari perasaan yang wajar. Tetapi kalau kita mulai hidup di dalam kekhawatiran, mulai kekhawatiran menguasai hidup kita, nah ini sudah tidak wajar. Khawatir sendiri itu bagian dari perasaan, ya, khawatir, cemas, takut itu bagian dari perasaan manusia, ya, karena mungkin melihat sesuatu, karena mungkin mendengar sesuatu, karena mungkin mengalami sesuatu, mulai timbul khawatir, wajar, manusiawi. Tetapi ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai kekhawatiran, terus hidup di dalam kekhawatiran, nah ini sudah tidak wajar, tidak wajar. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu baca secara lengkap di perikop ini, Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Salah satunya ada di perikop ini. Bagaimana pernyataan yang Tuhan berikan supaya tidak khawatir? Tuhan bilang suruh melihat burung. Burung itu loh, Tuhan bilang itu dibanding manusia, aduh jauh. Bapak Ibu Saudara punya hikmat, punya kepandaian, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Burung enggak, burung itu jauh di bawah kita. Tapi Tuhan bilang burung itu aku pelihara. Apalagi kamu, bunga bakung. Oh, bunga bakung dibanding kita manusia tidak ada apa-apanya. Kata Tuhan, bunga bakung itu aku dandani, aku hiasi. Mengapa kamu kok masih khawatir? Ya, jadi pandangan mata kita, telinga kita yang mendengar itu bisa mempengaruhi rohani kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mendengar yang baik, melihat yang baik dan benar, maka itu akan membuat rohani kita jadi kuat dan bertumbuh. Tapi sebaliknya kalau kita melihat yang tidak baik, melihat yang tidak benar, mendengar yang tidak baik, mendengar yang tidak benar, itu akan membuat rohani kita jadi down, drop, hancur. Ya, itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kalau kita buka telinga kita untuk firman Tuhan, kebenaran yang sejati, iman kita jadi kuat. Tapi kalau kita buka telinga kita untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, berita-berita, informasi yang justru membuat akhirnya hidup kita bisa hancur. Buka untuk firman Tuhan. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita sudah melihat mata, kita sudah melihat telinga, kedua-duanya ternyata punya pengaruh besar atas hidup kita manusia. Yang ketiga sekarang, mulut. Apakah mulut punya pengaruh yang besar atas hidup manusia? Jawabannya, iya. Bukan cuma mata, bukan cuma telinga, ternyata mulut ini juga punya pengaruh yang besar. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, mengemakan itu maksudnya menggunakan lidahnya untuk berkata-kata, akan memakan buahnya. Perkataan kita itu diibaratkan seperti sebuah benih, benih yang ditabur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengucapkan sesuatu, itu digambarkan, diibaratkan seperti orang sedang menabur benih. Kalau kita ngomong yang baik, ngomong yang positif, kita tuh sedang menabur benih yang baik. Tapi kalau kita ngomong yang buruk, ngomong yang negatif, ngomong yang jahat, kita juga sedang menabur benih yang jelek, benih yang jahat, benih yang buruk. Ya, lanjut kita lihat ya, 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ditanya, kita mencintai hidup kita atau enggak? Kalau orang yang ngomong pasti berkata apa? Iya dong, aku mencintai hidupku. Ya, karena itu kita jaga kesehatan kita, kita perhatikan kesehatan kita, karena kita mencintai hidup kita. Ya. Lalu dikatakan melihat hari-hari baik. Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Kata hari-hari baik ini bukan hari baik, ya. Kalau hari baik itu bicara tentang kematian. Ya, biasanya orang kalau ngomong nanti kalau aku mati, bahkan kok nggak enak ya.
nanti kalau hari baik datang. Nah, biasanya gitu ya, pakai bahasa gitu ya, hari baik. Tapi kata hari baik di sini bukan bicara tentang kematian, bukan. Tapi hari-hari yang mengalami kebaikan. Hari-hari yang dipenuhi dengan kebaikan. Itu arti kata hari-hari baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik terjadi dalam hidupnya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Lanjut. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi apa yang kita ucapkan itu ibarat seperti sebuah taburan, benih yang ditabur. Kalau mau lihat hari baik, hari-hari baik, mengalami hal-hal yang baik, dikatakan jaga lidah, jaga ucapan, jaga perkataan. Satu ayat lagi, Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita menentukan, hidup kita ini akan dibenarkan, terima keselamatan, terima kehidupan kekal, atau dihukum, binasa. Ditentukan oleh ucapan kita. Jadi ternyata ucapan kita sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Ya, jadi ternyata hari ini kita belajar 3 matemu, yaitu singkatan, ya. Jadi saya pilih judul ini supaya nyingkat gitu. Kalau disebut semua kan terlalu panjang. Matemu, dan ini menjadi sesuatu yang mudah diingat. Matemu, tapi E-nya jangan diganti, ya. Kalau E-nya diganti A, wah repot nanti, ya. Jadi ngomong kayak ngatai seseorang. Matemu, mata, telinga, dan mulut. Ketiga-tiganya, baik mata, baik telinga maupun mulut, ternyata mempengaruhi hidup kita, bahkan mempengaruhi iman rohani kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, itu sangat berpengaruh atas hidup kita. Ayat penutup, Matius 12 ayat 34 sampai 35. Setelah ini silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita bersiap untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak. Wah, ini kata-kata yang keras, ya. Ini ucapan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini Tuhan mengucapkan seperti itu. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini berarti sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tajam. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau mulutnya ini ngomong tidak baik, itu berarti di dalamnya hatinya juga tidak baik. Tapi kalau mulutnya ini ngomong yang baik, perkataannya baik, berarti hatinya juga baik. Lanjut ayat berikutnya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi hati ternyata mempengaruhi ucapan. Kita lihat, kita dengar, masuk ke pikiran. Ternyata ketika ada di pikiran, ini mempengaruhi keluar di mulut. Kalau pikirannya ini tidak baik, karena mata suka melihat tidak baik, telinga suka melihat tidak baik, akhirnya apa? Mulutnya berucap, ucapannya jadi juga tidak baik. Jadi kalau ada orang berkata, orang itu hatinya baik, cuman mulutnya saja yang jelek, itu mungkin tidak, saudara? Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan dikatakan tidak mungkin. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau ada orang bilang hatinya baik, tapi mulutnya saja yang tidak baik, maaf, itu omong kosong. Tidak mungkin, karena firman Tuhan bilang yang diucapkan seseorang itu keluar dari hatinya. Kalau perbendaharaan hatinya ini baik, ucapannya juga akan baik. Tapi kalau perbendaharaan hatinya ini tidak baik, ucapannya juga akan tidak baik. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama saya mengajak, ayo kita belajar, ya, kita jaga pandangan mata kita jaga
pendengaran telinga kita. Kita jaga perkataan mulut bibir kita. Supaya apa? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sungguh boleh memuliakan Tuhan. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar, pelayan terus maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidupku di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku rindu supaya Tuhan mengerjakan hidupku, sehingga hidupku boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Kita siapkan juga hati kita untuk saudara akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan Kadang kami melakukan hal-hal yang salah karena mungkin pandangan mata kami yang salah, pendengaran telinga kami yang salah, ataupun perkataan mulut bibir kami yang salah, jika kami melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Ampuni kami Tuhan. Malam hari lewat kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan
bahwa ternyata apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami dengar dengan telinga kami, dan apa yang kami ucapkan dengan mulut bibir kami, itu sangat berpengaruh atas hidup kami, menentukan keputusan-keputusan yang kami buat, bahkan mempengaruhi iman rohani kami. Karena itu Tuhan, lewat firman Tuhan, sama-sama setiap kami belajar, termasuk hamba-Mu Tuhan. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna. Kami mau belajar Tuhan, biarlah perkataan mulut kami, biarlah pendengaran telinga kami, dan juga pandangan mata kami sungguh-sungguh ada di dalam kendali kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memandang yang baik dan benar, mendengar yang baik dan benar, dan mengucapkan yang baik dan benar. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Berkat dan anugerah Tuhan semakin mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami. Terus kami semakin bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam tindakan kami, di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya jika kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Jika sebentar kami umat Tuhan dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Sungguh kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada hari ini benar-benar iman setiap kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Kami jadi umat-umat Tuhan yang semakin berpegang, semakin melekat, semakin bersandar kepada Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami, melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib yang telah dinyatakan bagi setiap kami. Kalau nyawa tidak disayangkan, diberikan bagi kami, apalagi segala perkara yang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami kurang percaya, kalau mungkin kami hidup di dalam kekhawatiran. Ampuni kami bila kami boleh belajar memandang yang baik dan benar. Kami boleh belajar mendengar yang baik dan benar, sehingga iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati roti dan anggur yang telah kami terima, sehingga sungguh kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, iman kami dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berair atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
percaya malam hari melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kuasa-Mu sudah bekerja dalam hidup kami. Jika ada kami yang sakit, dengan iman kami menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Ya, ketika ada masalah, tantangan, kesulitan, iman kami teguh, tetap kami percaya, bahkan mempercayakan dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang hari depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu, anugerah-Mu telah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, bila terus Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, bahkan diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka, untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan. Dengan juga berdoa juga untuk kesehatan Ibu Gunadi. Kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang tahu yang terbaik buat setiap umat-umat-Mu. Biar terus kuatkan, teguhkan iman saudara seiman kami yang sakit, Ibu Gunadi yang sakit, imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang terpenting Tuhan. Karena memang secara manusia, ini manusia lahiriah kami bisa merosot, namun yang penting manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga kami boleh semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan jamah teman-teman seiman kami yang sakit, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga yang sedang bepergian seperti Ibu Matius dalam perjalanan juga kami sertai sampai kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita segera mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan